wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah SWT atas segala karunia-Nya, nikmat dan juga rahmat-Nya, sehingga pada pagi hari ini Allah perkenankan kita semua untuk kembali bermujalasah talabul ilm, di ajli talabul ilmi, untuk duduk bermajlis ilmu dengan maksud untuk meraih ridha Allah SWT agar bermanfaat untuk dunia kita dan akhirat kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya, keluarganya dan juga seluruh pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin, ikhwan fiddin, azanillahu wa iyyakum. Dosa besar yang ke-37 ya, di pembahasan kita hari ini adalah at-takdzib bil qadar, yaitu tidak beriman terhadap takdir atau mendustakan takdir. Mendustakan takdir, ya. Dan sudah memang digambarkan dan disebutkan oleh Nabi SAW jauh-jauh hari sebelum hidup kita ini hari ini. Nabi SAW telah menghabarkan kepada para sahabatnya tentang akan adanya golongan ini, orang-orang yang mengingkari takdir, mendustakan dan tidak beriman terhadap takdir, ya. Bukan berarti orang ini yakni bukan muslim, dia masih beragama Islam tapi kadang ya mengingkari takdir, aliran qadariyah, ya. Jadi ayat turun ataupun hadis-hadis Nabi berbicara tentang golongan qadariyah ini. Golongan qadariyah yang mengingkari takdir. Al-munkiru atau munkiru al-qadar, al-munkirul qadar, ya. Mereka orang-orang yang mengingkari takdir. Dan orang-orang yang mengingkari takdir dan tidak beriman kepadanya dibahaya, diancam oleh Allah SWT, ya, bahwa amalannya itu tidak diterima. Nanti kita sebutkan, ya, dalil-dalilnya. Banyak sekali dalil wajibnya kita beriman terhadap takdir. Dan kalau kita boleh sebagaimana istilah dari Syekh Albani, ya, mengistilahkannya dengan iman terhadap takdir itu ada dua derajat, dua tingkatan, ya. Yang satu tingkatannya terkandung dua perkara, atau biasanya orang memang menyebutnya iman terhadap takdir itu harus mengandung 4 perkara, ya. Tapi Syekh Albani mengatakan wal imanu bil qadari ala darajatin, kullu darajatin tatadammanu syai'aini. Iman terhadap takdir itu, ya, atau itu di atas 2 derajat. Setiap derajatnya mengandung 2 perkara. Fadarajatul ula iman bi anna Allah Ta'ala alima mal khalqu amilun bi ilmihi al-qadim alladhi huwa mawsufun bihi azalan wa alima jami' ahwalahum jami' ahwalihim min at-ta'ati wal ma'asi wal arzaq wal ajal summa kataballah fil lawfil mahfuz. Yang 2 perkara ini adalah tentang ilmu dan mencatat, ya, menulis bahwa Allah Subhanahu wa taala, jadi kita mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui apa yang ada pada makhluknya, termasuk amiluna bi ilmihi. Amiluna bi ilmihi al-qadim. Ya.
Allah mengetahuinya dengan ilmunya yang sejak dulu, ya, bukan baru istilahnya, qadim, sejak dulu. Mal khalqul amilun, apa yang dilakukan oleh makhluk, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala mausufun bihi azalan. Allah disifati dengan sifat alim, berilmu, mengetahui itu bukan baru saja, tapi azalan, sejak sebelum segala sesuatu ada, azali sifatnya. yakni bukan setelah ada berita kemudian tahu gitu ya, dikasih tahu baru tahu, tidak. Ilmunya Allah bahkan qadim munduz zaman, yakni azali. Wa alima jami' ahwalihim minat ta'at wal ma'asi, bahkan mengetahui ya apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya dari keadaan-keadaan mereka dalam melakukan ketaatan, maksiat. Mengetahui juga tentang rizki, ajal ya hamba-hambanya. Summa kataballahu fil lawfil mahfuz. Kemudian ya Allah mencatatnya dalam Lauhul Mahfuz. Artinya bukan dicatat baru mengerti begitu. Sebelum mencatat sudah mengerti. Ya. Allah mengetahui, mengerti dan memahami. Allahu kataba fil Lauhil Mahfuz maqadirul khalq. Allah mencatat semua takdir makhluk, ya. Dan awal pertama kali yang Allah ciptakan adalah pena. Allah berfirman kepada pena, "Uktub." Qal ma aktub. Pena mengatakan, apa yang aku harus catat? Qal uktub ma huwa kain ila yaumil qiyamah. Catat semua kejadian sampai hari kiamat. Ya. Nah, maka pasti ya, wa ma asobat insan lam yakun liyukhti'ah. Apa yang jelas pasti akan menimpa seorang, tidak akan meleset darinya. Dan apa yang tidak mungkin menimpa seorang juga tidak akan menimpanya. Wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibah. Ya. Lembaran telah kering dan pena-pena untuk mencatat takdir telah diangkat. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa ilmunya itu memang sebelum segala sesuatu itu dicatat, bahkan ya. Alam ta'lam annallaha ya'lam ma fis samawati wal ard. Inna dzalika fi kitab. Inna dzalika 'alallahi yasir. Tidakkah kamu tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang di langit dan di bumi? Ya, yang demikian itu ada tercatat dalam Alkitab, dalam kitab, yakni Lauhul Mahfuz. Inna dzalika 'alallahi yasir. Dan yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Hajj ayat 70. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan ya segala sesuatu itu tabi' li ilmihi, mengikuti ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza takdir at-tabi' li ilmihi subhanahu. Ya. Wa yakunu fi mawadhi' jumlatan wa tafsilan. Wa qad kataba fil lawfi al-mahfuz ma syaa wa idza khalaqa jasadal janin qabla nufikha ar-ruh ya fihi ba'asa ilahi malakan fayu'mar bi arba' kalimat. Kata Syekh masih ya Syekh Albani rahimahullah. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan takdir ini mengikuti ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang ada di berbagai kondisi ya, jumlatan secara global atau tafsir ya, yang kemudian faqad kataba fil Lauhil Mahfuz. Allah Subhanahu wa taala mencatatnya dalam Lauhul Mahfuz, masya'a, sekehendak Allah. Lalu di sini juga contoh disebutkan tentang apabila Allah menciptakan jasad janin ya, lalu sebelum ditiupkannya ruh, Allah mengutus malaikat untuk kemudian diperintahkan pada malaikat itu mencatat 4 perkara. Catat rizkinya, ajalnya, amalnya, dan salah satu dari keduanya, apakah dia sengsara ataukah dia akan bahagia. Ya. Maka ini semua adalah takdir. Tapi takdir yang seperti ini yunkiruhu al-qadariyah qadiman, sejak dulu. Orang-orang gulat yang melampaui batas dari kalangan qadari itu mengingkari takdir ini. Ya. Dari zaman dulu. Ini derajat yang pertama ya, yang terkandung 2 hal, ilmu dan kitabah, al-ilmu wal kitabah.
Yang kedua, derajat yang kedua yang mengandung dua perkara juga, yaitu masyiatullah, ya, an-nafidah wa qudratuhu syamilah, wa huwa iman bi anna ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Yaitu kehendak Allah yang pasti terlaksana, kudrahnya Allah yang sempurna, yaitu mengimani bahwasanya apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki atau belum dikehendaki belum terjadi. Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun, wa annahu ma fis samawati wal ardi min harakatin wa sukunin illa bimasyiatillah. Dan tidaklah ada di muka bumi ataupun di langit dari gerakan atau ketenangan kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. La yakunu fi mulki illa ma yurid. Tidak ada di kerajaannya Allah, di kekuasaannya Allah, di langit dan bumi ini kecuali apa yang telah digendaki Allah. Terjadi maksudnya apa yang setelah dengan kehendak Allah. Wa annahu subhanahu wa ta'ala ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala kuasa atas segala sesuatu. Lalu kemudian kalau ringkasnya ya, ini panjang penjelasannya ya. Lalu yang darajat yang kedua ini kan mengandung dua juga. Pertama masyiatullah, yang kedua al-khalq atau ijad, yaitu ya, penciptaan. Ya, karena Allah berkehendak kemudian diciptakannya itu yang dikehendaki. Termasuk af'alul ibad, maka termasuk perbuatan hamba itu diciptakan oleh Allah. Perbuatan hamba itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi maknanya bukan berarti hamba tidak punya kekuatan, kekuasaan, pilihan, tidak. Tetapi segala sesuatu dengan pilihannya. Makanya tidak boleh berhujah dengan takdir dalam membela diri atas maksiat yang dilakukannya. Seorang tidak boleh membela berhujah, maksudnya berhujah dengan takdir, tidak boleh. Fala yajuzu li ahad an yahtaja bil qadar. Syekh bin Baz pernah mengatakan dalam sebuah fatwa beliau, ya, tidak boleh bagi seorang pun untuk berhujah dengan takdir. Bal ala kulli insan min rajulin aw imra'atin an yattaqiyallah. Bahkan bagi seorang, baik dia laki-laki atau perempuan, untuk bertakwa kepada Allah. Wa an ya'mal bi ta'atillah. Berusaha untuk beramal dengan ketaatan kepada Allah. Min salat wa shaum wa haji wa zakat, baik berupa salat, ya, puasa, haji dan zakat, wa ghairi dzalik, wa alaihi an yahdhara ma'asillah, dan wajib baginya juga untuk meninggalkan, mewaspadai maksiat-maksiat Allah. Ya, karena Allah memberikan akal. Allah a'ta aqlan wa a'tahu sam'an wa a'tahu basaran. Allah memberikan kepada hambanya itu akal, pendengaran, penglihatan. La budda an yasta'mal ma'atahu Allah minan ni'am. Maka harus menggunakan yang telah Allah berikan dari nikmat ini untuk ketaatan. Fala yajuzu lahu an yahtajja bil qadar. Maka seorang tidak boleh berhujah dengan takdir bahwa dia begini, ya. Jadi untuk berpangku tangan, rezeki akan datang sendiri, tidak. Hatta dalam masalah rezeki tidak boleh berhujah dengan takdir. Ya, nanti juga datang rezeki. Itu tidak boleh. Seorang harus berusaha sehingga kemudian datang rezekinya. Ya. Sini diterangkan sampai detail ya oleh Syekh bin Baz. Wa hal yumkinuhu an yahtaja bil qadar fayajlis wa la ya'kul wa la yashrab in kana shadiqan. Ya. Apakah mungkin, ya, dia berhujah dengan takdir kemudian dia duduk, tidak makan, tidak minum? Kalau dia jujur, maka kata Syekh liyajlis la ya'kul wa la yashrab. Maka hendaknya dia duduk, maka dia tidak akan makan dan tidak minum. Wa yaqul in kataba li anni hayaitu wa huwa yukadzib la yastati an yabqa bal la budda an ya'kul wa yashrab. Kalau dia mengatakan mungkin aku, yakni kalau aku tetap seperti ini, kalau Allah telah mentakdirkan untukku aku hidup, maka aku hidup. Kata Syekh huwa yakdzib, ini dusta. La yastati an yabqa bal budda an ya'kul wa yashrab. Jadi tidak bisa untuk bisa menetap, ya, hidup maksudnya, kecuali dia harus makan dan minum. Maksudnya adalah intinya anna hadzal ihtijab bil qadar amrun batil. Ya, bahwa berhujah dengan takdir serta merta, ya, tanpa ada
usaha dan lain sebagainya adalah perkara batil. Fala yajuz an yahtajja bil qadar la fi aqlihi wala fi syurbi, bahkan tidak dalam masalah makan dan minumnya. Tidak boleh hanya berujar dengan takdir maksudnya ya. La fi jima'ihi wa zawjihi wala fi talabi lil walad. Tidak boleh dalam masalah hubungan badannya ya. Kalau memang Allah berikan rezeki ya pasti punya anak. Dan kalau enggak hubungan badan gimana? Kan gitu ya. Wala fi barrihi liwalidayhi, tidak boleh dia berhujah untuk dalam masalah berbakti kepada orang tuanya. Ya, wala fihi talabi litijarah, tidak boleh dalam mencari pekerjaannya atau berjualan. La fi asfarihi wala fi mazra'atihi wala ghairi hada. Nah, tidak boleh dalam safar-safarnya, tidak boleh dalam pertaniannya atau yang lainnya. Wa hakadha bis salat, demikian pula dalam salatnya. Hakadha fi shaum, demikian pula dalam puasanya, demikian pula dalam amal-amal yang lainnya. Laisa lahu an yahtajja bil qadar, tidak boleh baginya untuk beralasan dengan takdir. Bal yajibu an ya'mal, maksudnya di sini yang ditekankan wajib untuk beramal, berusaha. Bima aujaba Allah alaih, dengan apa yang Allah telah wajibkan kepadanya. Wa an yada ma haramallah, dan hendaknya dia meninggalkan apa yang Allah haramkan, gitu maksudnya. Jadi jangan sampai beralasan dengan takdir, terus sudahlah saya bermaksiat, saya berbuat dosa. Lah, Anda bisa meninggalkan dosa itu sebenarnya. Kenapa Anda berhujah dengan takdir? Itu pilihan. Ya. Pilihan untuk beriman, pilihan untuk menjadi kafir juga pilihan. Ya. Maka yang ditekankan di sini untuk beramal dan beramal dengan apa yang memang Allah perintahkan, meninggalkan apa yang Allah haramkan. Kama yajibu alaihi an yatlubar rizqa. Demikian pula sebagaimana dia juga wajib untuk mencari rizki. Wa yatasabbab fi talabi rizki, berusaha mencari sebab dalam mencari rizki. Alladzi yu'inuhu ala ta'atillah, mencari rizki yang rizki itu untuk melakukan hal yang membantunya dalam melakukan ketaatan pada Allah. Wa yughnihi anin nas, mencari rizki yang dengan rizkinya dia bisa merasa cukup dari manusia, tidak minta-minta. Ya, bil bai'i wasyira'i au bi tariqiz zira'ah, mungkin dengan jual beli atau dengan pertanian atau perdagangan atau menjadi pandai besi atau menjahit atau yang lainnya, dari sebab-sebab ya yang jelas. Walaysa lahu an yahtajja bil qadar, tidak boleh baginya beralasan hanya dengan ajlis fi baiti wala af'al asbab ya'ti ini. Dia tidak boleh hanya mengatakan aku akan duduk di rumahku, aku tidak akan melakukan sebab-sebab, tapi rezeki memang akan datang kepadaku. Wa hadza ghalat. Ini keliru ya. Ma yaquluhu aqil. Ini kekeliruan yang tidak mungkin dilakukan atau dikatakan orang yang berakal ya. Demikian pula dalam salat, maksudnya dalam hal puasa, dalam hal ibadah ya. Kalau tadi dalam kegiatan harian yang sifatnya duniawi, demikian juga dalam ibadah seperti sholat. Maka tidak boleh seorang meninggalkan sholat ya, lalu mengatakan aku ini ana in kuntu min ahli sa'adah, kalau aku memang nantinya bahkan menghuni surga, menjadi ahli sa'adah, orang-orang yang bahagia pasti akan masuk surga, dan meskipun aku enggak sholat, aku tidak akan sholat meskipun ya, yakni dengan meskipun dengan tidak sholat, kalau memang takdirnya akan penghuni surga, maksudnya gitu, maka masuk surga tetap. Wa illa fa ana min ahli. Kalau tidak maka berarti aku penghuni neraka. Nauzubillah. Tidak boleh orang begitu berbangun tangannya. Hadza kulluhu batil. Dia harus berusaha sholat, dia harus berusaha memperbanyak sujud ya. Sebab-sebab untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Wala yajuzul ihtijaj bil qadar abadan. Ya. Maka seorang tidak boleh ya berargumen, beralasan hanya dengan takdir ya, karena ini adalah kebiasaan orang-orang musyrik. Lau sya'allahu ma asyrakna. Mereka mengatakan apa? Kalau Allah berkehendak kami tidak akan berbuat syirik. Loh, berbuat syirik itu kan pilihan kamu. Lau sya'allahu ma asyrakna, kata mereka. Kalau Allah punya kehendak memang ya, ini kalau ini Allah tidak menakdirkan, ya maka ya aku tidak akan berbuat syirik. Loh, syirik itu kan pilihan, kamu berbuat syirik. Bermaksiat itu kan pilihan, kamu berbuat maksiat. Berbuat dosa itu kan pilihan, kamu memang berbuat dosa, memilihnya, melakukannya, ya, menikmatinya. Kenapa kemudian beralasan dengan takdir? Tidak ada. Allah tidak mungkin
mendolimi hambanya, sehingga orang-orang yang diadab nantinya dengan sebab dosa-dosanya ya tidak bisa beralasan dengan takdir. Kenapa? Karena ya itu bukan hal yang pantut untuk diberi uzur, ya, alasan yang tidak tepat. Walam ya'dzar atau walam yu'dzirihimullah, ya. Allah Subhanahu wa taala tidak memberi uzur kepada mereka orang-orang musyrik yang melakukan perbuatan syirik dengan alasan takdir. Ma la sya'allah ma asyrakna, katanya. Nah. Maka wajib bagi kita untuk berusaha, ya. Kalau misalkan memang orang berhujah di depan kita, istri kita, ya, mengatakan seperti itu, maka dinasihati. Dinasihati dengan nasihat yang baik, ya, dan cegah dia dari melakukan dosa-dosa. Kalau saudara kita melakukan seperti itu alasan takdir, maka cegahlah dia dengan juga dalam melakukan dosa. Nah, tapi ini 4 tingkatan tadi juga sudah disebutkan, yang ilmu, kemudian catat, ya. Allah Maha mengetahui segalanya, sebelum bahkan dicatat pun sudah mengetahui. Kemudian dicatat, ya, takdir-takdir itu, lalu kemudian baru yakni Allah juga berkehendak dan apa yang dikehendaki terjadi, maka diciptakannya segala sesuatu itu. Dalil-dalil tentang takdir ini yang disebutkan oleh Imam Dahabi, kalau kita lihat wajibnya beriman dengan takdir, ya. Jadi justru seakan saya kontra, ya, menerangkan tidak boleh takdir mendustakan takdir, tapi tadi saya malah membacakan berhujah dengan takdir, beralasan, ya. Maksudnya larangan yang mendustakan takdir itu kalau, ya, orang seakan-akan mampu melakukan apa saja dengan sendirinya, ya, tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala, tanpa apa yang ditakdirkan Allah, maka ini pengingkaran namanya. Tapi adapun tadi disebutkan tidak boleh berhujah atau beralasan atas nama takdir adalah bagi orang-orang yang, ya, seolah-olah berpangku tangan, tidak mau melakukan hal-hal yang menjadi sebab, atau bahkan, ya, berargumen atau menjadi alasan saja dalam membela membenarkan dosa-dosanya, maka ini jelas batil, ya, tidak boleh. Adapun yang dibahas oleh Imam Ad-Dahabi maksudnya adalah orang yang benar-benar mendustakan takdir, ya, mendustakan takdir. Karena wajib bagi kita untuk beriman terhadap takdir. Segala sesuatu biqadarillah. Dan golongan orang yang masalah takdir ini sebenarnya ada 2, ya. Bagaimana yang disebutkan Syekh Utsaimin di sini dalam kitab syarahnya di sini halaman 266, ya. Syarah itu Syekh Utsaimin mengatakan ada 2 kelompok yang sesat dalam masalah takdir. Pertama Jabriyah, yang kedua Qadariyah. Bisa digarisbawahi. Jabriyah itu apa? Golongan yang menyatakan bahwa seorang hamba itu dipaksa atas perbuatan-perbuatannya. Hamba tidak memiliki kehendak, tidak memiliki kemampuan terhadap perbuatannya, tidak bisa nyetir sendiri dengan perbuatannya, tidak menguasai dengan perbuatannya. Ini jelas juga keliru, bertentangan dengan takdir itu sendiri. Sedangkan golongan sebaliknya adalah yang menyatakan hamba benar-benar berdiri sendiri. Ini pengingkar takdir. Dia mampu berkuasa melakukan apa saja, sebab-sebab apa saja, dan mengingkari bahwa Allah itu yang menakdirkan, gitu. Menyatakan bahwa seorang benar-benar berdiri sendiri dalam kehendaknya, dalam kemampuannya, atas perbuatannya sendiri, ya. Padahal, ya, Allah Subhanahu wa taala dalam satu ayatnya itu satu ayatnya saja bisa menjelaskan dua-duanya, ya. Walau sya Allah, yani apa? Masya wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Satu ayat ini bisa membantah 2 kelompok ini. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Bantahan kepada Jabriyah di mana Allah mengatakan wa ma tasyaun. Apa yang kalian kehendaki? Apa yang kalian inginkan? Apa yang kalian kehendaki itu illa ayyasha Allah. Kecuali apa yang tidak akan terjadi kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalimat atau firman-Nya Subhanahu wa taala, wa ma tasyaun, apa yang kalian kehendaki, itu jawaban untuk orang-orang yang mengingkari apa yang menganggap dia bisa berbuat dengan sendirinya tanpa takdir dari Allah. Allah menyatakan dengan jelas apa yang kalian kehendaki.
Berarti segala sesuatu itu tidak ada yang dipaksa. Ini bantah untuk Jabriyah. Ya. Ini ayatnya ada di, kalau di sini halaman 262 itu antum bisa kalau buku antum ya. Kalau buku antum boleh dicoret. Wa matasyaun ini justru bantahan untuk Jabriyah. Apa yang kalian kehendaki? Jadi Allah menetapkan bahwa manusia itu punya kehendak, gitu maksudnya. Dan ini bantahan untuk siapa? Kelompok siapa? Jabriyah, karena Jabriyah menganggap diri mereka itu, kelompok mereka itu atau manusia itu tidak punya kehendak. Dipaksa seolah-olah robot yang bergerak tanpa ada pilihan gitu. Hanya seperti wayang yang dimainkan. Hanya seperti golek yang dimainkan. Tidak punya kehendak apa-apa. Ini menurut Jabriyah. Maka Allah bantah, wa ma tasyaun. Kalian berkehendak itu. Kalian itu punya kehendak. Cuman kehendak kalian itu illa ayyasha Allah. Ini bantahan untuk Qadariyah. Ayyasha Allah, bantahan untuk Qadariyah. Bahwa Qadariyah menganggap segala sesuatu itu pilihan hamba. Ya, tanpa kehendak Allah, dia bisa berbuat sendirinya, nyetir sendiri. Kalau tadi Jabriyah itu seolah-olah orang itu robot, wayang yang dimainkan, ya, berjalan menurut skenario Allah tanpa bisa keluar darinya, tanpa ada pilihan maksudnya, tanpa ada harus memilih, ya. Itu Jabriyah. Nah, sekarang Qadariyah sebaliknya, mereka meyakini bahwa mereka bisa berbuat sekehendaknya tanpa ada andil atau takdir maksudnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang di persoalan kenapa Allah menakdirkan hal yang buruk? Ya, karena kehendak Allah atau masyiatullah, ya, ada kauni dan syar'i. Yang syar'i Allah takdirkan dan Allah mencintainya. Allah takdirkan dan Allah mencintainya perbuatan itu. Allah mencintai iman, Allah mencintai hambanya yang Allah mencintai hamba-hamba yang bertakwa. Menakdirkan dan mencintai. Tapi kalau masalah kufur, syirik, Allah mentakdirkan juga kepada orang-orang yang memang berkehendak untuk berbuat kufur, Allah takdirkan terkadang, ya, pada sebab, ya, benar-benar terjadi, tapi itu semua Allah tidak ridhoi. Allah membenci kekufuran, Allah membenci kefasikan, Allah membenci, ya, al-isyan, dosa dan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sebenarnya satu ayat ini sudah cukup membantah dua kelompok ini. Keren ya, Al-Quran Masya Allah menjawab tuntas orang-orang yang menyimpang. Kita mungkin bingung ketika ada kelompok seperti ini gimana bantahannya. Pada satu ayat sudah menjawab semuanya. Ketika mereka menganggap diri mereka itu hanya wayang robot yang dipaksa untuk melakukan sesuatu tidak punya kehendak, seolah-olah bermaksiat juga tidak punya pilihan kecuali bermaksiat. Lah, nggak mungkin. Ya, kita jelas punya kehendak. Kita punya pilihan, punya sebab, bisa usaha mencari sebab. Ya. Apakah sekarang mau ngaji atau tidak ngaji kan pilihan juga, ya kan begitu. Pagi ini mau berangkat atau tidak berangkat juga pilihan. Ya. Pasti. Tidak mungkin. Saya nggak kuasa ini menahan diri. Saya pengen di rumah padahal. Nggak mungkin. Kan gitu ya. Seperti wayang yang digerakkan. Tangan saya, kaki saya, kenapa berjalan sendiri? Gak mungkin lah. Ya, kalian punya pilihan, kita punya pilihan. Tapi, ya, terkadang usaha-usaha kita semaksimal mungkin, sudah seoptimal mungkin, tidak terjadi pula. Kenapa? Illa ayyasha Allah. Karena kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Udah ikhtiar, sudah banting tulang, peras keringat, cari rezeki kok yang mentok segini aja. Illa ayyasha Allah. Ya. Karena, ya, segala sesuatu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Tugasmu punya usaha, tugasmu hanya berikhtiar, selebihnya serahkan ke Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah kehendaki, ya halas, sudah terima, ya. Itulah memang takdirnya. Kalau tidak juga itulah takdirnya. Selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, beberapa dalil tentang iman terhadap takdir yang disebutkan Imam Dhahabi. Pertama, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu, ya,
kami ciptakan menurut ukuran. Jadi sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran, sudah diukur, sudah ditakdirkan, ketentuannya. Imam Ibnul Jauzi pernah menyebutkan bahwa ayat ini sebab turunnya ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, anna musyriki Makkah atau Rasulullah yukhasimunahu bil qadar, fanazalat hadhil ayah. Ya, kata Imam Ibnul Jauzi dalam tafsirnya, ya. Pendapat yang pertama, sebab turunnya ayat ini adalah dahulu orang-orang musyrik Mekah itu mereka datang ke Rasulullah lalu mendebat Rasulullah dalam masalah takdir. Mereka tadi yang saya katakan, lau sya Allah ma asyrakna. Kalau Allah berkehendak, memang Allah berkehendak, kami tidak akan berbuat syirik. Ya. Jadi mereka membela kesyirikannya terus menerus dalam kesyirikannya, itu dalilnya apa? Karena ini takdir gitu, ya. Maka turun ayat ini, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguh kami menciptakan segala sesuatu, ya, menurut ukurannya. Infarada bi ikhraji Muslim, ya. Wa rawa Abu Umamah an hadhil ayah fil qadariyah. Riwayat lain menyebutkan, ini yang kedua berarti sebab turunnya ayat ini adalah sebagaimana dikatakan Abu Umamah bahwa ayat ini turun bantahan kepada orang-orang Qadariyah yang mengingkari takdir gitu ya. Qadariyah itu apa artinya? Yang mengingkari takdir. Mereka menganggap bahwa segala sesuatu terjadi dengan kemampuan sendirinya. Selagi orang itu ikhtiar ya berarti pasti sukses kan gitu. Usaha tidak mengkhianati hasil. Weh, hati-hati itu ucapan seperti itu. Bisa berbau mengingkari takdir. Hah? Gak bisa, Pak. Mahma abumat, seberapapun kekuatanmu dalam melakukan sebab, wa mahma kasurat, seberapa banyak pun usaha yang kamu lakukan, langkah-langkah 1000 sudah dilakukan. Kalau Allah tidak takdirkan, tidak akan terjadi. Ya, jadi tidak bisa pula ya segala sesuatu yang menurut kehendak kita, tidak bisa. Lalu lantas mengingkari takdir. Allah katakan inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu itu kami menciptakannya menurut takdirnya, menurut ukurannya. Nah, pendapat yang pertama kata Ibnu Jauzi ini tadi ya, anna musyriku Makkah atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhasimuna fil qadar fa nazalat hadhil ayat. Qaul tsani, pendapat yang ini pendapat yang kedua di sini. Anna usqufan Najran, ada seorang pendeta Najran. Daerah Najran ini banyak Nasrani ini waktu itu. Jaa ila Rasulillah, dia datang kepada Rasulullah faqala ya Muhammad tas'amu annal ma'asi biqadar wa laysa kadzalik. Wahai Muhammad, kamu beranggapan bahwa maksiat juga dengan takdir Allah? Walaysa kadzalik, padahal bukan demikian. Faqal sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah menjawab, antum khusama Allah. Kalian ini orang-orang yang membantah Allah Subhanahu wa taala. Kalian ini orang-orang yang mendebatkan atau berdebat dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa nazalat hadhil ayah. Ya. Innal mujrimina fi dhalalin wa su'ur yauma yushabuna fin nari ala wujuhim dzuqu massa saqar. Lalu ayat yang terakhir, ayat berikutnya inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Jadi sebab turunnya ini karena orang-orang Nasrani mengingkari bahwa maksiat itu tidak ditakdirkan katanya. Takdir juga. Tapi bukan untuk berhujah ya. Maksudnya di sini karena dia mengingkari, maka Nabi membantah. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu itu diciptakan dengan takdirnya, sudah ditetapkan ukurannya. Maksudnya takdirnya, ya. Nah, jadi dua sebab tadi musyrik yang membantah Rasul sallallahu alaihi wasallam masalah berkaitan dengan takdir, atau kemungkinan riwayat Abu Umamah itu berkaitan dengan orang-orang Qadariyah. Lalu riwayat yang sebab turun yang kedua adalah karena adanya pendeta Najran yang datang ke Rasulullah lalu menganggap bahwa perkataan Rasulullah salah.
Ya. Karena Rasulullah mengatakan maksiat juga termasuk takdir dari Allah. Lalu ya kata mereka walaysa kadzalik, bukan demikian. Maka Rasulullah mengatakan antum khusama Allah, kalian adalah para pendebat Allah, berarti yang menantang Allah. Turunlah ayat ini kepada mereka, inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Nah, jadi kalau dilihat konteks sebab turunnya ini jawaban dan bantahan pada orang-orang yang mengingkari takdir. Mengingkari apa? Takdir, ya, yang sekarang kemudian disebut dengan istilah apa? Qadariyah. Ya, Qadariyah. Sama berarti. Maksudnya adalah bantahan pada Qadariyah. Baik. Dalil yang kedua yang disebutkan dalam buku ini ya, di halaman 261 masih, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang, padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu berbuat. Jadi ini wajib beriman terhadap takdir. Apa yang kita berbuat itu termasuk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. I'malu kata Nabi, wa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Usahalah, beramalah. Karena sesungguhnya apa yang dimudahkan itu berarti diciptakan untuknya. Dimudahkan untuk berbuat, berarti itu diciptakan untuk Anda. Berarti memang perbuatan itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makhluknya. Ya. Perbuatan-perbuatan kita itu makhluk, karena kita makhluk. Dan ini juga cara memahami sifat Allah Subhanahu wa taala, bahwa perbuatan-perbuatan Allah ya bukan makhluk, karena Allah bukan makhluk. Di antara perbuatan Allah itu apa? Berbicara, berfirman. Maka Al-Quran firman Allah, kalamullah, dan kalamullah bukan makhluk. Kenapa? Karena Allah bukan makhluk. Tuhan berfirman atau Allah berfirman, maka firmannya bukan makhluk. Kalau kita berkata, maka perkataan kita makhluk karena kita makhluk. Begitu ya? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. May yudlilillah fala hadiyalah. Ini potongan atau gimana? Barang siapa yang dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak ada yang mampu memberikannya petunjuk. Ya. Ini juga iman terhadap takdir. Barang siapa disesatkan, maka siapapun tidak akan bisa memberikan petunjuk, karena segala sesuatu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara ketetapan Allah adalah bahwa orang-orang yang disesatkan ya tidak akan bisa lepas dari kesesatannya kecuali ketika Allah melepasnya. Kecuali ketika Allah memberikannya petunjuk, berikannya hidayah, ya, melepasnya dari belenggu kesesatan, jadi baru Allah ini dia bisa pergi darinya. Karena segala sesuatu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang memilih jalan kesesatan, wa na'udzubillah, ya, dikhawatirkan dia tidak akan bisa kembali. Ini dia punya pilihan, bukan paksaan, tapi segala sesuatu menjadi ketetapan Allah. Sudah ditakdirkan kalau orang itu menyimpang, ya, maka khawatirnya adalah ketika Allah tidak memberikannya kembali hidayah kepadanya. Meskipun memang seharusnya orang selalu berbaik sangka kepada Allah, untuk senantiasa taubat kembali, karena apapun yang dilakukannya, ya, kalau dia kembali kepada Allah, dia akan diterima taubatnya, diterima amal solehnya, ya, amal buruknya akan terhapus dengan amal kebaikannya kalau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah berfirman, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Sebelum itu sudah kita katakan, ayat ini sudah cukup membuat bantahan pada golongan Jabariyah, tidak pula buat Jabariyah, buat juga Qadariyah. Masya Allah. Potongan pertama cukup untuk membantah Jabariyah, karena Jabariyah menganggap mereka berkuasa dengan terpaksa, ya, melakukan apa-apa itu terpaksa, seolah-olah tidak ada pilihan, pasrah, ya, tidak ada pilihan, tidak ada apa. Ini banyak sekali orang kadang berpangku tangan karena sebab alasan takdir, tidak bisa berbuat apa-apa katanya. Saya sudah kafir seperti ini,
Akhirnya berputus asa dari rahmat Allah. Padahal rahmat Allah luas. Kalau dia mau beriman, memperbaiki imannya dengan amal soleh, terus udah baginya tuh. Kemudian Allah berikan tambahan hidayah, ya, tambahan iman, ya, karena innal hasanat, ya, bagaimana kata ulama, tatawaladul hasanat. Kebaikan itu ya melahirkan kebaikan. Takwa itu melahirkan takwa yang lainnya. Kalau kita berbuat baik, maka akan ada efek kebaikan buat kita juga. Kebaikan-kebaikan yang lainnya. Maka mungkin jaga iman kita dengan cara sedekah. Menjaga keyakinan kita yang benar ini dengan cara banyak amal soleh. Karena kebaikan-kebaikan itu menambah kebaikan lain-lainnya. Sebagaimana keburukan, hati-hati ya. Anda jangan bermudah-mudahan melakukan keburukan. Karena keburukan akan melahirkan keburukan-keburukan yang lainnya. Maksiat itu melahirkan maksiat-maksiat yang lainnya. Nah, sehingga kalau orang bermaksiat lalu kemudian ditutup baginya kemudahan dalam menuntut ilmu, wah itu kan berarti melahirkan kemaksiatan lainnya. Ditutup baginya jalan untuk semangat menuntut ilmu, semangat untuk beribadah yang lainnya, ya, beribadah dan amal soleh yang lainnya, maka nauzubillah. Ini belenggu yang berat, ya. Wa may yudlilillah fala hadiyalah. Barang siapa Allah sesatkan, tidak ada yang bisa memberikannya petunjuk. Kemudian juga disebutkan oleh Imam Dhahabi, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka dia Allah yang menghilangkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan. Ini juga dalil ya bahwa orang itu punya pilihan. Orang itu punya pilihan. Sekaligus ini juga ditakdirkan ya. Karena dia yang menunjuki Allah Subhanahu wa taala, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi jalan fujur atau jalan takwa itu pilihan bagi seorang. Apakah dia memilih jalan fujur, jalan kejahatan, keburukan, ataukah dia akan memilih takwa, amal soleh, kebaikan, beribadah, berbakti ke orang tua. Dan orang-orang yang dimudahkan untuk berbuat kebajikan, tanda berarti memang ya baginya juga mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Kebaikan dunia seperti ditambahkan usianya. Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsaha lahu fi athar falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dipanjangkan, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan usianya, hendaknya dia menyambung silaturahim. Inna silaturahim, kata Nabi, tazidul umur. Sesungguhnya silaturahim benar-benar menambah umur. Dalam redaksi lain, ya, husnul khuluq wa husnul jiwar wa silaturahim yu'ammiranid diyar wa yazidani fil a'mar. Sesungguhnya akhlak yang baik, berbuat baik kepada tetangga, silaturahim itu bisa memakmurkan negeri. Jadi memakmurkan negeri. Maksudnya ya, orang-orang yang beramal soleh pasti pengaruhnya adalah kebaikan ya, memakmurkan negeri. Wa yazidani fil a'mar, dan menambah umur. Jadi di sini ada redaksi lain tambahan, yaitu akhlak yang mulia, bahwa berbuat baik itu bisa menambah umur. Nah, makanya para ulama menyimpulkan albirru, kebajikan itu, kalau kita dimudahkan berbuat kebajikan, itu berarti tanda, semoga sebagai tanda kebaikan. Apa itu? Ditambahkannya umur. Dan sudah pernah kita sebutkan mungkin sebagai ralat sebelumnya ya, para ulama memang khilaf apakah menambah secara maknawi atau hakiki. Kalau saya melihatnya bisa dua-duanya ya. Maknawi bagi orang yang memang usianya pendek tapi dia produktif ya, produktif beramal soleh, sehingga sebenarnya meskipun 40 tahun seakan-akan 100 tahun dia bisa berkarya seperti orang yang usianya 100 tahun. Secara hakiki, imam, ketika orang dimudahkan untuk berbuat kebajikan seperti silaturahim, akhlak yang baik, kemudian tadi apa? Berbuat baik kepada tetangga, yang disebutkan jelas nasnya dari Nabi SAW, maka ini menunjukkan tiga amal ini, dan amal-amal soleh yang lainnya bisa jadi ya. Tiga amal ini jelas-jelas menambah umur. Tanpa ada perbedaan antara catatan takdir Allah yang ada di Lauhul Mahfuz dan catatan takdir yang ada di malaikat
ya. Dan benar-benar bisa jadi memang dipanjangkan usianya secara hakiki. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di, juga Abdullah Al-Fauzan dalam kitabnya Minhatul Alam Syarh Bulughul Maram, atau Syekh Al-Bassam dalam kitabnya Tawdihul Ahkam fi Syarh Bulughul Maram, ya. Mereka merojihkan pendapat ini, menguatkan bahwa bertambah umur di sini secara hakiki. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini pentingnya belajar, terus membaca, belajar. Duduk dengan para ulama, diskusi, Masya Allah, dapat faidah banyak. Dikatakan oleh Imam Dhahabi, ada banyak ayat yang membahas masalah ini. Di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ada sebuah hadis yang membahas pertanyaan Jibril alaihissalam. Mal iman? Jawab Nabi, qal antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'si ba'dal mauti wa tu'mina bil qadari khairihi wasyarri. Ini satu redaksi yang lain, ya. Biasanya redaksi yang lain beriman terhadap hari kiamat, tapi di sini bil ba'si ba'dal maut. Ada redaksi yang berbeda nih. Maknanya intinya sama, ya. Apakah iman itu? Rasulullah menjawab, engkau beriman pada Allah, engkau beriman pada malaikat-malaikat Allah, engkau beriman pada kitab-kitab Allah, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, ya. Jangan hanya mengimani Taurat tapi tidak mengimani Quran. Ya, kita beriman bahwa itu semuanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala, wajib beriman. Beriman dengan Rasul-Rasul Allah, baik yang disebutkan dalam Al-Quran atau yang Allah tidak mengkisahkannya. Kalau itu benar-benar memang Rasul, kita mengimani. Ya, baik ijmalan atau tafsilan, ya, mengimani secara global ataupun rinci. Yang memang Allah rinci, maka kita mengimani secara rinci. Yang Allah sebutkan secara global saja, kita juga mengimani secara global saja. Wal ba'sa ba'dal maut, dan wajib juga mengiman terhadap kehidupan atau kebangkitan setelah kematian, kebangkitan setelah, atau disebut juga iman terhadap hari akhir. Wa tu'mina bil qadari khairihi wasyarrih. Dan wajib bagi seorang untuk beriman juga, jadi makna iman adalah engkau beriman terhadap takdir yang baik atau takdir yang buruk, takdir yang manis ataupun yang pahit. Ya, seorang wajib untuk beriman dengan takdir. Bahkan ada bab khusus apa? As-sabru ala aqdarillahil mu'limah. Bersabar, nah, dengan takdir Allah yang menyakitkan. Ada memang di sana takdir yang pahit, menyakitkan bagi kita, yang tidak mengenakan. Maka kewajiban bagi seorang muslim adalah as-sabru ala hadza, ya. Untuk dia bersabar di atas itu. Karena sabar itu ada 3, sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, sabar dalam meninggalkan maksiat kepada Allah, dan sabar dalam menjalani takdir yang menyakitkan. Ya. Saat kita baru rumah tangga, belum punya apa-apa, ya biasalah, sabar. Ya. Kita sudah sekian rumah tangga belum punya anak, sabar. Ya, semua orang dengan ujiannya masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan Allah tidak membebani kecuali kesanggupannya. Ya. Beban derita itu sudah diukur sesuai kesanggupan kita. Tidak mungkin diukur, ya, atau tidak menurut ukuran. Kalau menurut ukuran bisa jeglek kita. Ya. Makanya orang-orang yang merasa ujiannya itu tidak sesuai dengan ukurannya, berarti dia telah berburuk sangka kepada Allah. Telah berkata-kata keji kepada Allah. Telah menuduh dengan tuduhan-tuduhan yang tidak baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Su'udzon. Tasu'udzon billah. Engkau telah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah tidaklah mengukur atau menentukan segala sesuatu kecuali dengan ukurannya, dengan takdirnya. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala membebani hambanya kecuali dengan kesanggupannya. Ya. Kalau ujiannya memang begitu, berarti memang kita sanggup, mampu untuk keluar dari ujian itu, mampu bertahan, ya. Dan kadang diuji itu karena Allah mencintai hambanya, agar hambanya semakin dekat pada Allah dengan banyaknya berdoa, banyaknya merintih, banyaknya berharap. Itu kan semuanya ibadah itu. Berharap ke Allah, berdoa ke Allah, itu kan ibadah itu. Ibadah agung, memang nggak nampak ibadah hati, tapi mungkin bisa jadi bisa mengalahkan sholat-sholat orang yang mungkin banyak ruku dan sujudnya.
Bisa jadi pahalanya lebih besar dari orang-orang yang banyak sedekahnya. Padahal berharap yang tidak nampak kelihatan. Tapi ketika harapannya tulus murni ke Allah Subhanahu wa taala, itu bisa jadi amal yang tinggi besar pahalanya. Ya. Selagi kita masih berbaik sangka pada Allah dan berharapnya hanya pada Allah, maka itu aman. Itu adalah kebaikan bagi seorang hamba, nikmat yang besar bisa berharap ke Allah. Justru kerugian yang besar ketika Anda tidak berharap ke Allah. Dihilangkan rasa nikmatnya berharap ke Allah. Jadi berharap ke Allah itu nikmat. Berharap dengan rezekinya, berharap dengan nikmatnya, berharap tentang surganya, berharap amalnya diterima, semuanya harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat. Jadi jangan mengukur amal itu yang dohir-dohir saja. Ada banyak amal yang batin tetapi besar, bisa jadi timbangan amalannya. Timbangan atau berat amalannya itu berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapa yang tahu? Hanya Allah yang tahu. Karena itu amal batin. Dan amal batin tidak nampak. Ya, seperti ikhlas. Ikhlas itu sangat berat timbangannya. Bahkan tidak bisa amal diterima kecuali dengan ikhlas. Ya. Bukan ukurannya miliaran atau enggak miliaran, tapi ikhlasnya yang penting. Rubba amalin shaghirin tu'azzimuhu niyyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyyah. Berapa banyak amal yang kecil menjadi besar karena niat yang ikhlas. Berapa banyak amal yang besar menjadi kecil karena niat yang tidak ikhlas. Niat itu pengaruh, ya. Karena yani ikhlas atau tidaknya. Nah. Jadi makanya ada perintah untuk as-sabru al-aqdarillah al-mu'limah, ya. Wajibnya kita untuk bersabar dengan takdir Allah yang menyakitkan. Jalani aja, nikmati. Enggak usah mengeluh. Ngeluh kesah tidak menyelesaikan masalah, bahkan menambah masalah, menjadi masalah tambah bermasalah. Ya enggak? Ya. Apalagi keluh kesahnya ke istri, enggak pantas laki-laki kok. Laki-laki itu enggak bicara katanya. Ada masalah enggak bicara, diam aja, kelar urusannya. Itu laki-laki. Masa laki-laki ngeluh ke istri, terus istri ngeluh ke siapa? Kamu kan tempat untuk bersandarnya. Ya, bahumu itu untuk bersandar kepala istri. Gini, nyender. Hah? Untuk cerita, dengerin cerita istri ngalor gitu, dengerin aja sudah. Pendengar yang baik. Kalau dia mengeluh, ingatkan, jangan mengeluh. Ya. Tingkat stresnya istri lebih tinggi kalau Anda bercerita ke istri, beban itu. Dia sudah sibuk ngurusi dapur, sibuk ngurusi anak nangis, sibuk ngurusi ini itu. Kalian tambah cerita di kantor, ambruk, aduh bisnis, aduh. Gak usah. Anda laki-laki, keluhkan ke Allah saja. Pokoknya seakan-akan beres, dapur beres, bagaimana belanja beres, semua beres. Ya, tidak perlu mengeluh, pantang mengeluh. Seorang mukmin pantang mengeluh kepada makhluk maksudnya. Kepada Allah, tafadhol sebanyak-banyaknya. Karena itu ibadah. Mengeluh itu ibadah. Allah suka hambanya yang terus merintih, merengek. Doanya sengaja nggak dikabulkan biar Anda merengek. Terus minta lagi. Sehingga itu menjadi lipatan pahala yang berlipat-lipat. Ya tidak? Kadang orang memikirnya buruk. Kok nggak dikabul-kabul? Nah itu Anda berburuk sangka. Anda belum dikabulkan karena Allah ingin melipat gandakan pahalanya. Melipatkan gandakan kesabaran Anda, berarti pahala kesabaran. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Balasan bagi orang yang sabar itu tanpa batas, termasuk sabar dalam menunggu dikabulkannya doa. Sabar dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang apalagi yang menyakitkan. Naam. Baik. Bantahan yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin kepada Jabariyah dan Qadariyah, beliau juga punya ayat-ayat yang Masya Allah memuaskan ya kalau mau dibaca. Tapi sebenarnya tadi yang kita sebutkan satu ayat tadi dalam surat apa tadi? Al-Insan ayat 30 juga sudah sebenarnya bantahan telak dari dua kelompok besar yang sesat ini ya. Nah, lanjut saja perkataan Imam Dhahabi. Abdurrahman bin Abu Al-Mawali berkata bahwa telah meriwayatkan kepada kami Abdullah bin
Mauhab dari Abu Bakrah bin Muhammad bin Amr bin Hazm dari Amrah dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sittatun la'anathum wa la'anahumullah." La'antuhum ya. Ada sittatun la'antuhum wa la'anahumullah wa kullu nabiyyin mujab. Ada 6 golongan yang aku dan juga Allah dan seluruh nabi melaknat mereka. Yaitu pertama, golongan al-mukadzibu biqadar. Orang yang mendustakan takdir. Yang kedua, wazaidu fi kitabillah. Orang yang menambah-nambah kitab Allah. Golongan yang ketiga, wal mutasallitu bil jabarut. Orang yang bersewenang-wenang dalam kekuasaannya. Yang keempat, wal mustahillu hurumallah. Wal mustahillu hurumallah ya, orang yang menghalalkan apa yang Allah haramkan. Wal mustahillu min itrati, dan orang yang atau keturunanku, kata Nabi, orang yang dari keturunanku yang menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ya, wal mustahilu min itrati ma haramallah, dari keturunan orang-orang dari keturunanku yang menghalalkan apa yang Allah haramkan. Yang terakhir, yang keenam, wattariku li sunnati, orang yang meninggalkan sunnahku. Ini dilaknat olehku, kata Nabi, dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. La'antuhum wa la'anahumullah. Poin yang menjadi pembahasan kita berarti yang pertama ya, yaitu orang yang mendustakan takdir. Bahwa mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dilaknat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena mengingkari takdir sama saja berarti menganggap lemah Allah. Menganggap Allah seolah-olah tidak berdaya dan seolah-olah orang berkuasa dengan sendirinya, mampu melakukan apa yang dikehendakinya, semaunya, sekerahnya. Padahal ya, Allah Subhanahu wa taala berkuasa. Ada seorang YouTuber yang masih sombong, mungkin belum keciduk. Kata dia, Allah belum apa-apa, Allah belum mampu untuk melakukan apa-apa kepadaku. Karena dia pernah menghina ayat-ayat Al-Quran atau meremeh, mengistihza, tapi sementara tidak ditangkap atau jadi dia menganggap lemah, meremehkan Allah SWT. Orang kafir begitu. Jika ada di kalangan ahli iman atau orang-orang beriman, orang muslim, maka inilah mereka pengingkar takdir yang disebut dengan qadariyah. Mukadzibu bil qadar. Orang seperti ini yang lebih tepatnya untuk tidak disolati jenazahnya. Sebagai pelajaran bagi manusia, agar manusia melihat bahwa para pengingkar takdir, ya biarlah dia menyolati sendirinya. Ya, bagaimana dia pantas untuk disolati? Ya tidak pantas disolati. Sedang dia juga mengingkari takdir. Bisa jadi dia mengingkari kematiannya. Dia mungkin bisa mati menurut keinginan sendiri. Kapan dia ingin mati, dia mati. Tidak bisa. Tidak ada yang mengikuti keinginan sendiri. Ada. Semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk ajal. Tidak ada seorang yang bisa memilih kapan ajalnya mati, terserah dia, kapan di mana. Tidak bisa. Dan ini anggapan batil orang-orang Syiah, di mana mereka meyakini imam-imam mereka itu, dan termasuk tokoh sebagian sufi yang gulat. Tokoh-tokoh sufi yang gulat juga menganggap demikian, bahwa guru mereka atau mursyid mereka itu bisa memilih kapan mati, di mana, dengan cara apa. Dan ini jelas mendustakan takdir, mengingkari kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti seolah bisa punya pilihan untuk mati kapan, enak saja. Ajal itu sudah ketentuan Allah, takdir Allah. Ajal itu takdir dari Allah. Seorang nggak bisa memilihnya, kapan, nggak bisa. Kematian itu tidak bisa lari darinya. Walau kuntum fi burujim musayyadah. Sekalipun kalian berada di benteng yang amat sangat kokoh, kalau wayahnya ajalnya datang kepadanya, mati. Tidak bisa lari darinya. Ya. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya pasti akan mendatangi kalian. Pasti akan menjumpai kalian. Ya.
Maka tidak ada orang yang bisa memilih kapan dengan apa cara matinya. Tidak mungkin. Ini mendustakan ajal Allah SWT, takdir Allah SWT. Jadi keyakinan seperti ini fatal sebenarnya. Tapi bagi mereka mungkin wah hebat. Kenapa? Berarti wali mereka tuh wali yang benar-benar hebat. Sampai bisa memilih kapan matinya, di mana matinya, caranya bagaimana. Nyatanya kebanyakan wali-wali yang mengklaim seperti itu, Allah hinakan dengan cara kematiannya. Ada yang matinya di kamar mandi, lagi sujud, sungkup, kecuk. Matinya mungkin dengan nyungsep di mana, ya, di kotoran. Nauzubillah, summa nauzubillah. Karena apa? Karena menganggap dirinya seolah-olah bisa memilih kapan mati dan seterusnya. Mengingkari takdir. Ya. Hakada, demikian yang dikisahkan menurut yang riwayat yang kita dengar sahih, ya, tentang cerita kematiannya memimpin Ahmadi, ya, Ghulam Mirza Ahmad. Ya, sama keyakinan kelompok sesat itu suka sering begitu, ya, suka nyeleneh. Di antara kenyelenehannya yang mungkin itu disukai sama pengikutnya karena menunjukkan kesaktian pemimpin kelompoknya itu. Karena dengan anggapan bisa mati kapan, di mana, dan terserah caranya apa, itu menunjukkan kesaktian yang luar biasa gurunya ini. Ya, bualan-bualan ini menjadi jualan yang sangat laris dan diamini oleh pengikutnya. La haula wala quwata. Menunjukkan bukan hanya kebodohan, tapi memang kedunguan yang dipuja. Maka akal waras dan sehat itu, semakin kita jauh dari iman akan dihilangkan akal waras. Hanya orang-orang beriman yang akalnya sehat, akalnya bersih, karena dia selalu ta'dim, mengagungkan Quran dan Sunnah, selalu tunduk dengan Quran dan Sunnah. Maka Allah pun memelihara akal orang-orang yang memelihara dan menjaga kitabnya dan sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Kama tadinu tudan. Sebagaimana Anda bermuamalah, kalian akan diperlakukan demikian. Anda bermuamalah baik dengan kitabullah, sunnah Rasulullah, maka Anda juga akan dijaga kewarasan Anda, kan gitu. Tapi kalau Anda sudah tidak mengagungkan lagi kitabullah, tidak menghormati lagi kitabullah dan sunnah Rasulullah, banyak yang error. Memaksakan di dalam memahami Al-Quran Sunnah dengan teori filsafatnya Plato, Aristoteles, error. Memaksakan itu namanya, tidak bisa. Ya, makanya banyak yang error. Banyak muncul tafsir bira'yi, tafsir dengan akal yang jelas menyimpang. Ya, muncullah anggapan bahwa adab kubur tidak ada. Muncullah anggapan bahwa Candi Borobudur itu kerajaannya Sulaiman. Itu karena apa? Tafsir bira'yi, Wonosobo. Wono itu hutan. Wono itu apa artinya? Hutan, ya, Sabah, hutan Sabah. Jadi yang ada di Al-Quran, yang Hudhud itu pergi ke hutan Sabah, itu ya Wonosobo katanya. La haula wala quwata illa billah. Cocokologi. Fakultas cocokologi dia, alumninya. Kayak gitu dikiaikan. Oh no, pengikutnya. Yo ajim memang. Waras gak tuh? Wana Sabah itu di Yaman. Sobo maksudnya, Sabah yang di negeri Sabah maksudnya, bukan Wonosobo. Sabah yang disebut dalam Al-Quran itu Yaman. Sabah yang ada di Yaman. Kenapa jadi Wonosobo? Kok kepriwe gitu loh. Itu kan keblinger, Pak. Nggak sadar orang. Ya, itu karena ta'zim dengan Qur'annya hilang. Cara menghormati Qur'annya hilang. Cara menghormati sunnahnya hilang. Akhirnya diambil kewarasannya, akal sehatnya hilang. Begitulah orang-orang yang dalam mentakwil sifat. Yang lancang dalam mentakwil sifat-sifat Allah, akhirnya kewarasannya hilang. Ketika Allah dengan jelas mengatakan Allah istiwa di atas arsy, tinggi dan berada di atas arsy, warasnya hilang. Mikirnya pakai mumet-mumet. Kalau di atas, atasnya mana? Pojok kanan, pojok. Itu kewarasannya hilang. Bukti itu. Makin lama Anda kalau memikirkan seperti itu, mentakwil, takwil, maka banyak akan penyimpangan, kewarasan Anda akan hilang. Lama-lama dicabut, ya, akal sehat Anda. Sudah tidak lagi berpikir logis sederhana. Quran itu mengajarkan kita berpikir logis sederhana, nggak usah terlalu dalam, istilahnya begitu.
Karena Quran cocok untuk semua kalangan, bukan hanya para profesor, doktor. Itu Quran cocok, kemudian orang awamnya tidak. Enggak, semua kalangan cocok. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh telah kami mudahkan Quran untuk diingat. Maka maukah ada yang mau mengingat? Dimudahkan untuk menghafalnya, dimudahkan untuk memahaminya, termasuk untuk mengamalkannya, mempelajarinya, ya. Jadi cara orang-orang sana dalam menggunakan akal yang berlebihan, mendahulukan akalnya ketimbang Al-Quran, akhirnya balasannya Allah beri yang terbaik untuk mereka, yaitu kewarasannya hilang. Ini serius Pak hadirin ya, ini serius. Coba saja, orang yang paling waras, sehat akalnya itu ahli tauhid. Ahli tauhid. Kenapa? Ya iya, karena dia menghormati Allah, menempatkan akalnya pada ketundukan hanya beribadah kepada Allah, menjadikan yang diagungkan hanya Allah. Tapi orang yang tidak mengoptimalkan itu semua, tidak mau menggunakan akalnya untuk tunduk kepada Allah, hanya mengagungkan Allah, akhirnya ya mungkin bisa jadi kotoran sapi lebih nikmat dari air minum serbat. Tahu serbat? Jahe dan bukan jahe. Asam dan gula merah kan minuman enak itu serbat. Tapi kalau serbat terbuat dari letong sapi, ya enak. Warasnya hilang, Pak. Warasnya diminum, mukok kita, gitu. Muntah kalau kita lihat. Kenapa? Karena mereka mengagungkan selain Allah, yang diagungkan sapi, yang diagungkan kebo, yang diagungkan hewan. Bagaimana ya? Padahal itulah kewarasannya. Itu bicara kewarasan. Jadi kita tidak bicara agama lain, tapi ini yang terjadi ada juga di kaum muslimin maksudnya. Kalau agama lain mungkin agamanya punya keyakinan itu. Tapi kalau Anda muslim, Anda itu wajib untuk mengagungkan Allah, wajib untuk beribadah hanya kepada Allah. Maka pantang bagi Anda untuk ya meletakkan ibadah-ibadah yang Anda kerjakan itu untuk selain Allah. Jadilah muslim yang benar, bukan muslim yang separohnya agama lain gitu ya. Kan nggak boleh. Harus muslim sesungguhnya. Tidak boleh separuh muslim, separuh agama apa gitu. Separuh muslim, separuh kejawen gitu. Separuh muslim, separuh yang di Sunda apa itu? Sunda Wiwitan. Aduh, terlalu nyindir ya. Ya memang harus disindir. Kadang orang itu dengan disindir kembali. Masya Allah. Jadi dilaknat oleh Allah. Kembali ya, dilaknat. Ya. Itu orang yang mengingkari takdir. Termasuk ya, mengingkari takdir bentuknya adalah menganggap dia bisa mati kapan di mana sendiri. Berarti mengingkari takdir yang berupa ajal. Ajal itu takdir juga. Allah sudah menentukan ajalnya. Di mana ajal itu takdir? Tadi kan hadis yang bayi ya ketika usia berapa? 4 bulan ya. Itu malaikat datang diutus oleh Allah untuk mencatat rezekinya, mencatat amalannya, mencatat ajalnya, dan termasuk satu lagi mencatat apakah dia bahagia atau sengsaranya. Itu dicatat. Ya. Berarti sudah ditakdirkan kan ajal itu? Ajal itu ditakdirkan tidak berdasarkan hadis ini? Sudah ditakdirkan. Maka kalau orang menganggap dirinya mampu atau menganggap gurunya mampu untuk memilih kapan matinya, ya, di mana, dengan cara apa, itu berarti mengingkari takdir. Masuk persis dalam pembahasan apa yang sedang kita bahas. Ya, masuk poin dalam apa yang sedang kita bahas. Berarti mukadzibu bil qadar, mengingkari takdir. Baik sengaja atau tidak sengaja. Baik sadar atau tidak sadar dia telah mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pelaris dagangan orang-orang yang suka membual. Itu suka membual dengan cara begitu. Jadi sebagian kelompok-kelompok itu sudah benar-benar diambil dari film-film kartun. Sudah kayak Dragon Ball gitulah pokoknya. Yang bisa naik awan kinton gitu. Jadi di kitab Syiah itu ada, di kitab mereka itu disebutkan
bahwa imam-imam mereka itu bisa memanggil awan lalu kemudian terbang naik di awan itu. Kayaknya Dragon Ball persis pokoknya. Jadi cara beragamanya sudah ngikuti apa? Film kartun, khayalan. Nah, dari Sulaiman bin Utbah, lanjut ucapan dari Imam Dhahabi, rahimahullah. Masya Allah, banyak sekali hadisnya. Mungkin hanya kita bacakan ya. Dari Sulaiman bin Utbah ad-Dimashqi telah meriwayatkan kepada kami Yunus bin Maisarah dari Abu Idris dari Abu Darda bahwa Nabi bersabda, la yadkhulul jan'aq wala muqaddim biqadar wala mudminu khamr. Tidak akan masuk surga orang yang durhaka kepada orang tua, orang yang mendustakan takdir dan pecandu arak. Hadis yang semacam ini singkatnya kalau kita jelaskan intinya adalah bukan sampai kafir ya. Dia dosa besar. Perbuatan yang disebutkan ini menunjukkan semuanya dosa besar. Tidak masuk surga bersama orang-orang yang lebih dulu masuk surga. Ya, siapa mereka ini? Yang pertama yang durhaka. Uququl walidain, yang berdurhaka kepada orang tuanya. Wala mukadzib. Tidak pula orang yang tidak akan masuk surga orang yang mendustakan takdir atau pecandu khamar, pecandu arak. Nah, di sini dikatakan Sulaiman adalah perawi yang lemah, tapi hadisnya diriwayatkan oleh banyak ahli hadis sehingga bisa diterima. Ya. Abdullah bin Abu Hazim meriwayatkan dari bapaknya dari Ibnu Umar bahwa Nabi SAW bersabda, Al-Qadariyah majusu hadil ummah. Golongan atau orang-orang yang berpahamkan Qadariyah adalah majusinya umat ini. Majusinya umat ini. Fa in maridu fala ta'uduhum. Nabi mengatakan apa? Kalau mereka sakit, maka jangan kunjungi, jangan menjenguknya. Wa in matu, kalau mereka meninggal, fala tashhaduhum. Maka janganlah kalian menghadirinya. Menghadiri aja nggak boleh, apalagi mensolati. Karena mensolati lebih tinggi ya. Menghadiri aja boleh, apalagi mensolati. Ibnu Umar berkata, aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, akan ada dari umatku orang-orang yang mendustakan takdir. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan Ibnu Umar itu disurati berkali-kali orang yang memang mengingkari takdir. Maka Ibnu Umar kemudian membantah, menulis dengan cukup, tidak perlu kamu menulis lagi denganku ya, karena kamu mengingkari takdir. Aku tidak mau berbicara dengan orang yang mengingkari takdir. Jadi ada murasalah, surat menyurat antara beliau dengan para pengingkar takdir. Maka kemudian beliau menjawab dengan jawaban yang keras, bantahan yang tegas ya tentang golongan ini, orang mereka ini, agar tidak terseret, karena subhat itu sangat menyambar-nyambar. Hati kita lemah. Kalau kita berbantah-bantahan bab ini bahaya ya. Bantah-bantahan bab ini berbahaya. Imam Tirmidzi mensahihkan hadis dari Abu Sakhar dari Nafi' bahwa pernah ada seorang yang datang menemui Ibnu Umar. Ini dia kayaknya. Dan berkata, sesungguhnya fulan menyampaikan salam untukmu. Ibnu berkata, sungguh telah sampai kepadaku kabar bahwa ia telah mengada-ngada dalam masalah takdir. Jika benar ia telah mengada-ngada, maka janganlah engkau sampaikan salamku kepadanya. Enggak perlu lagi salam kepada orang ini. Ya, kan harusnya kalau salam dibalas salam. Ini enggak perlu dijawab salamnya. Karena aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, yakunu fi hadhil ummah khasfun, au mashun, au qadafun fi ahlil qadar. Akan muncul pada umatku ini orang yang merendahkan, orang yang memburukan, dan orang yang beriman terhadap takdir. Mencela orang yang beriman pada takdir. Apakah makna khosfunnya di sini merendahkan? Wallah alam. Tapi di sini diartikan ya penerjemah. Kalau lihat arti dalam bahasa Arab dan hadis-hadis yang lain, harusnya maknanya adalah akan ada di umat ini khosf itu harusnya diartikan bumi amblas. Ini akan terjadi tanda-tanda kiamat, itu artinya bumi amblas. Tiba-tiba blos. Ya, padahal kelihatan aspal yang kuat tiba-tiba ke bawah. Kemudian juga masakh itu orang yang dirubah wujudnya. Seperti yang pernah terjadi dari Bani Israel, mereka dirubah oleh Allah dengan kera dan babi.
au qadaf, ya ini mungkin baru ini mencela memang, menuduh qadfun fi ahli qadar, menuduh orang-orang yang beriman pada takdir. Wallahu alam. Ini perlu dicek lagi ya. Tadi saya cari-cari belum ketemu nih hadis ini. Dari Mansur bin Rabi, dari Kharras, dari Ali radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, "Ayyuminu abdun hatta yu'min bi arba'. Yashhadu an la ilallah wa anni Rasulullah, ba'asani bil haqq wa yu'min bil ba's ba'dal maut wa yu'min bil qadar." Rasulullah pernah mengatakan, tidak dianggap beriman seorang hamba sebelum ia beriman dengan, di sini arba, kenapa 6? Arba, 4 perkara. Terjemahannya 6. Arabnya arba 4 ya. Pertama, bersyahadat la ilallah, aku adalah utusan Allah, ya, mengimani kebangkitan setelah kematian dan takdir. Beriman dengan takdir, 4 ya. Tidak beriman seorang sampai beriman dengan 4 perkara ini. Hadis berikutnya, Auza'i telah melihatkan kepada kami dari Ibnu Juraid, dari Ibnu Zubair, dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Inna majus hadil ummah mukadzibuna bi aqdarillah." Sesungguhnya majusinya umat ini adalah orang-orang yang mendustakan takdir Allah. Jika mereka sakit, idza maridu, apabila mereka sakit, fala ta'udhuhum, jangan menjenguk mereka. Wa in matu fala tusallu alaihim. Ini lafaznya lebih detail lagi. Kalau mereka meninggal, jangan salati mereka. Wa in laqitumuhum, kalau kamu berjumpa dengan mereka, la tusallimu alaihim, jangan mendahului salam atas mereka. Jangan mendahulukan salam atas mereka. Tidak perlu ngucapin salam, enggak perlu. Ya. Jadi mukadzibul qadar ini majusi hadil ummah disebutnya ya. Majusinya umat ini, penyembah api majusi itu. Karena orang-orang majusi menganggap Tuhan itu ada 2, pencipta kebaikan dan pencipta keburukan. Nah, orang-orang Qadariyah seakan-akan mengatakan Allah itu yang, atau dirinya berarti bisa menciptakan ya, karena mengingkari takdir. Maka disebutin majusi hadil ummah karena dia meyakini seolah-olah bisa menciptakan kebaikan dan menciptakan keburukan. Mengingkari takdir, tadi kan sudah dikatakan mengingkari takdir, bisa berbuat seenaknya sendiri. Kalau main beriman ya pokoknya beriman, takdir tanpa ada pilihan dari Allah, tanpa ada takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka dikatakan majusi hadil ummah. Majusinya umat ini, karena majusi meyakini Tuhan mereka itu ada 2, Tuhan pencipta kebaikan, Tuhan keburukan. Ya. Hadis berikutnya dari Al-Tah, dari Al-Mundir, dari Abu Basar, dari Abu Mas'ud, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu marfu, secara marfu, salah satu la yukallimuhullah wa la yanzuru ilaihim yaumil qiyamah wa la yuzakkihim al mukadzibu bil qadar wal mudmin fil khamr wal mutabarri'u min waladih. Ada 3 golongan manusia yang tidak akan diajak bicara, tidak akan diperhatikan, ya, dipandang dengan pandangan rahmat pada hari kiamat, dan Allah tidak akan mensucikan mereka dari dosa-dosanya. Siapa mereka? Yang pertama mukadzib bil qadar, yang mendustakan takdir, pecandu arak, yang kedua, dan yang ketiga yang menelantarkan anaknya. Mengkader anaknya memang menjadi durhaka gitu. Ya. Jangan salahkan anaknya nanti durhaka, Anda yang mengkader jadi durhaka kok. Kapan ayah atau ibu disebut pengkader anaknya menjadi anak yang durhaka? Ketika dia menelantarkannya, tidak mendidiknya. Ya. Karena ketika bayi atau maksudnya masih anak-anak itu kan memang wayahnya untuk belajar, untuk dididik, ditarbiyah, terus lagi pengasuhan, diasuh dengan kebaikan ya. Diajarkan ilmu, diajarkan kebaikan. Nah, kalau lepas itu kemudian berharap anaknya menjadi anak yang langsung berbakti kepadanya, ya gimana? Kontradiksi. Dia tidak menanamkan apapun, terus berharap anaknya menjadi anak yang baik, yang saleh. Anda apakah dengan cukup doa itu sama saja Anda sendiri mengingkari takdir? Ya, karena takdir itu juga harus dengan usaha, ya. Tidak boleh berhujah dengan takdir. Nanti juga anak saya pokoknya soleh tanpa ada usaha, ya nggak boleh. Ini yang dilarang oleh para ulama, berhujah dengan takdir, lalu berpangku tangan, tiba-tiba anaknya soleh, kan mustahil. Harus ada usaha, ikhtiar dan doa, terus begitu sampai Allah
anugerahkan sebagaimana yang diharapkan. Dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Umar Maula Ghufrah. Umar Maula Ghufrah. Maula di sini biasanya artinya pembantu atau budaknya ya. Dari seorang dari Hudzaifah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, likulli ummatin majus wa majus hadhihi ummah alladziina yas'umuna an la qadara. Setiap umat ada majusinya, dan majusinya umatnya Rasulullah maksudnya adalah orang-orang yang mendakwakan bahwa takdir itu tidak ada. Nah, dan katakan al-qadariyah majusu hadil ummah. Semua hadis di atas tidak kuat karena kelemahan para perawinya, tapi dari Al-Ma'fa bin Umar yang lainnya, lebih dari seorang dari Nazar bin Hayyan, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas secara marfu, sinfani min ummati laisa lahum fil Islam nasib, al-qadariyah wal murji'ah. Ada dua golongan dari umatku yang tidak ada bagian mereka dalam Islam, maksudnya seolah-olah mereka bukan bagian dari Islam gitu ya, yakni golongan Qadariyah dan Murji'ah. Nizar juga adalah perawi yang dipermasalahkan oleh Ibnu Hibban. Nazar diikuti oleh banyak perawi yang tergolong lemah. Muhammad bin Bashar Al-Abdi berkata bahwa telah menceritakan kepada kami Salam bin Abi Amrah dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas secara marfu seperti di atas. Dari Abu Asim An-Nabil dan Muhammad bin Mus'ab Al-Qurqa Sani, dari Anbasah, dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al-Musayyib. Ini bisa dibaca dua ya, Sa'id bin Musayyib atau Sa'id bin Musayyab. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ukhira ya, diakhirkan. Harusnya ada alif lagi kayaknya. Uakhiru kalam fil qadar li syirari hadhil ummah. Diakhirkannya pembahasan masalah takdir dikarenakan kejelekan umat ini. Ini kurang alif sehingga bacanya angel. Atau mungkin ukhira. Nah, ini enggak. Akhara yuakhiru harusnya. Oh, kalau akhara tidak mungkin ya, adanya akhara yuakhiru ya. Jadi diakhirkan ya, kurang alif. Uakhiru. Nah, terakhir hadis dari Abu Malik Al-Asja'i dari Rabi' bin Al-Khuzaifah radhiyallahu anhu. Ini nama-nama perawi ini kita enggak familiar kalau enggak belajar hadis ya, enggak belajar ilmu sanad, mustalah. Tapi enggak apa-apa ya, mengenal nama-nama ulama yang meriwayatkan hadis. Abu Malik Al-Asja'i dari Rabi, dari Hudzaifah radhiyallahu an, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalaqallahu kullu sani' wa san'atih wa sun'atih, bisa juga dibaca gitu. Allah yang menciptakan pelaku atau makhluk, pelaku adalah makhluk dan perbuatannya. Nah, demikian mungkin ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum. Hadis-hadis yang menguatkan intinya bahwa wajibnya bagi kita untuk beriman terhadap takdir dan sebisa mungkin menjauhi keyakinan-keyakinan yang fatal yang bisa berujung pada laknat dari Allah dan Rasulnya ya, digolongkan sebagai majusi umat ini, ataupun ya yang apa, yang tidak diajak bicara oleh Allah, tidak akan disucikan ya, itu disebutkan diantaranya adalah pendusta atau yang mengingkari, yang tidak beriman dengan takdir. Hati-hati ya. Kita harus beriman dengan takdir. Masya Allahu kan wa malam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang Allah belum kehendaki ya belum terjadi. Nah, demikian mungkin ada yang tanyakan? Jika saya cukupkan ya, demikian saya cukupkan. Wabillahi taufik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.